Oke, selamat malam Gandaria City. Ya, selamat malam juga Girls Market. Aduh, ini all about girls ya. Jadi semuanya tentang cewek nih. Ya, tapi gue kebetulan cowok. Tapi gue cowok yang suka sama cewek ya, bukan cowok yang suka sama cowok. Oke. Tapi menurut cowok-cowok, cewek cantik jaminan nggak sekarang? Coba deh misalnya, siapa Mas? Ngelihat cewek cantik, menurut Mas gimana? Jaminan nggak akan bisa jadi pasangan yang baik? Cewek cantik jaminan nggak? Nggak jaminan. Jaminan BPKB, surat tanah, sertifikat itu bisa ditukar dan dapat duit. Ya. Pokoknya gue sama cewek itu nggak pernah memandang rendah. Kalau cowok inget ya, menghargai cewek itu bukan bayarnya berapa. Ingat, menghargai itu dengan tidak memandang rendah. Gue nggak pernah memandang rendah cewek. Gue nggak pernah ngelihat cewek itu ringan. Cewek di mata gue berat. Cewek di mata gue berat. Oh, tidur sebelah situ ya. Ya, karena gue punya adik cewek. Adik cewek gue itu ya suka minta gendong gue di pundak. Tau nggak kalau ada anak-anak kecil nih suka minta gendong gue di pundak ya. Ya gue angkat gini, nggak apa-apa deh. Gue suka gendong adik gue di pundak ya. Dengan begitu gue udah mengangkat harkat dan martabat seorang wanita. Tepuk tangan dulu dong. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak, mengupas pokoknya tentang kesehatan mental ya. Akhirnya gue tutup dengan 10 kata penutup. Kalau mau dihitung sama-sama silakan. Nggak juga nggak apa-apa. Ini membuktikan bahwa gue sehat mental ya. Oke, akhirnya gue tutup dengan ucapan, ini kita Willy, ini kita Mirzani, ini gue Panca. 1. Arman Maulana, kamu mau apa? Panca mau pamit. 2. Kiki Amelia, negara Amerika, Panca ini siapa? 3. Syahrukan Cakrakan, ini Panca kan? 4. Sandra Dewi Sandra, ini Panca. Berapa? 5. Ntar abis hitungin ya, 5 gitu ya, oke ya. Eyang subur, minggu libur, Panca kabur. Nah, oke. Eko Patrio, Parto juga Patrio, Panca cabut yuk. Raffi Ahmad, Maya Ahmad, Panca bodoh Ahmad. Wanda Hamidah, musik kosidah, Panca ya udah. Anang Hermansyah, Aca Irwansyah, Panca udah Basyah. Berapa? Oke, bonus 1. SBY Budiono, Jokowi JK, nama-nama pemimpin. Selamat malam, terima kasih. Oke, langsung aja gue panggil Ade Binarko. Tepuk tangan buat Ade Binarko. Ya. Iya, ini Ade Binarko bentuknya seperti ini. Oke. Tunggu, ambil mikrofon dulu. Mikrofonnya udah sediain. Ya udah. Nah, Ya, oke. selamat malam, Girls Market. Selamat malam. Selamat malam Ade. Apa kabar? Jawab sih. Ya kan gue mewakili cewek-cewek di sini. Ini sebenarnya Girls Market, tapi mereka ngarepin duitnya dari cowok-cowoknya sih sebenarnya. Ya. Oke. Ngomong-ngomong, Oke. gue pengen kenalin juga nanti ada pembicaranya, ada sebenarnya foundernya KPSM. Tadi ngomong KPSM mau pakai kan? Pakai dong. Kan ada, tadi udah gue sebut, inisiator, founder, KPSM. Foundernya juga ada namanya Bu Iin. Oke, jadi kursi yang banyak ini bukan cuma lo doang yang dudukin ya. Ada orang lain. Ada orang lain Ada juga orang lain. banyak. Ya. Ada Bu Iin, Bu Iin. Yati Surya Dharma. Wow. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan buat Bu Iin. Ada Bu Iin, terus juga nanti ada Mas Ray. Mas Ray. Geraldi. Dia tuh seorang psikolog juga, praktisi neuroscience. Neuroscience, tadi gue sempat ngobrol-ngobrol tentang apa sih itu neuroscience, gue tanya gitu kan. Udah paham belum? Tanya sama dosen gue aja. Gitu. Enggak, dia udah jelasin banyak. Dia udah jelasin banyak kok. Dia udah jelasin banyak. Terus ada Mbak Vivit Anggarini, kayaknya udah nggak asing lagi ya. Iya, ya Kevin Argarini ya. Siapa coba? Ibunya anak-anaknya dia. Pokoknya gue tahu. Mbak Vivit itu former CEO-nya Aneka Yes. Mungkin teman-teman sini pernah baca Aneka Yes? Tahu majalah Aneka Yes? Kamu pasti taunya Aneka Satwa ya. Satu lagi juga ada dari Bipolar Care Indonesia. Dari Bipolar, oke. Bipolar Care Indonesia itu namanya foundernya namanya Vindi Ariela. Oh, Vindi ya. Vindi. Kita panggil aja Mbak. Kita panggil Vindi dulu ya. Oke. Ya, kita panggil Vindi Ariela. Tenang yuk. Tepuk tangan lu buat Vindi. 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 Nanti aja. Oke. Iya. Ini dia Vindi adalah ketua Bipolar. Jadi gue pulang. Oke, sebelumnya saya sapa dulu kali ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Jadi di sini saya menjelaskan sedikit tentang bipolar. Bipolar itu sebuah masalah kejiwaan. Kita kan di sini bahas tentang kesehatan mental.
masalah kejiwaan sesuai namanya, bi itu artinya dua, polar itu kutub, jadi ada dua kutub, yaitu pergantian antara kutub manik dan depresi. Apa itu manik? Manik itu suasana hati yang sangat gembira, meluap-luap, sedangkan depresi kebalikannya. Mungkin kalau teman-teman semua udah pada lebih mengenal depresi kali ya. Ada yang tahu depresi? Udah pasti tahu nih mahasiswa nih. Ini Ya. contohnya. Iya, mahasiswa kadang-kadang ada yang mengalami depresi karena dikejar deadline tugas gitu misalnya. Cowok yang PHP ya kan? Iya, atau putus cinta. Kalau tahu gitu mau panca aja mendingan. Oke, nah kalau manik itu kebalikannya depresi. Jadi Oke. kita terlalu bersemangat sampai nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur itu karena banyak tenaganya, lalu karena berbagai masalah juga. Seperti misalnya idenya banyak tapi nggak fokus. Jadi kemana-mana pikirannya, nggak ada yang selesai akhirnya. Lalu selain itu, oh iya jadi kutub itu kan dia antara manik dan depresi dia datang bergantian. Misalnya pertama manik, lalu dia turun jadi depresi, besoknya bisa ganti lagi. Itu bisa setiap orang beda-beda penderitanya. Misalnya kalau di saya, misalnya setiap 2 bulan dia berganti siklusnya. Ada yang harian berganti siklusnya. Dan itu cukup serius sampai mengganggu kegiatan sehari-hari si penderitanya. Jadi yang tadinya ngampus jadi berantakan, yang tadinya sosialnya bagus jadi berantakan terus. Kurang lebih seperti itu. Ya, kita panggil berikutnya siapa? Panggil salah satu praktisi neuroscience juga psikolog. Mas Ray, silakan Mas Ray. Mas yang ganteng ini. Tepuk tangan dong buat Mas Ray. Mas Ray. Ya. 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 Udah siap tuh Mas. Langsung nongol aja tuh. Oh, itu. Mas Ray silakan duduk. Ya kita panggil dulu aja semua. Boleh duduk situ. Kita panggil semua deh. Mikrofonnya ada nggak? Mikrofonnya. Yang ada silakan. mikrofonnya, ada mikrofonnya. Ya, oke. Kita panggil Bu Iin, Indrianti Suryadharma. Nah, ini dia Karena founder. kita ngumpul aja ya. Biar Iya, asik ya. iyalah. Ini foundernya KPSM yang tadi gua Ini bilang. foundernya KPSM. Iya. Ini KPSM apa cak tingkatannya tadi? Komunitas Peduli Sehat Mental Indonesia. Oh, pinter. Untung selamat ya. Ini ibu angkat saya ya. Iya, ibu angkat ngaku-ngaku aja. Satu lagi cak. Satu lagi. Ada Satu Mbak lagi. Vivit Argarini. Nah, ini dia Mbak Bibit Asgarini, Mbak yang cantik itu ya. Halo Mbak Vivit. Ini dulu mantan cowoknya ya. Ngerin. Cewek itu suka rhetorical questions akhirnya. Jadi bertanya sesuatu yang sebenarnya dia udah tahu jawabannya. Tapi Oh. reconfirming apa yang dia tanyakan. Dia akan sangat lega dan happy kalau ternyata yang dia tanyakan itu, oh ya bener ya, lo ngomong gitu sama apa yang gue pikirin. Tapi dia akhirnya oke, I'm confirmed deh. Mas Ray, gimana Mas Ray? Menurut Mas Ray, definisi untuk cewek dan sebenarnya apa sih tadi Mas Ray kita ngobrol sebenarnya di brainnya cewek tuh sebenarnya seperti apa sih? Jadi gini, kalau dilihat dari komposisi otaknya, 95% sampai 98% otak cewek sama otak cowok itu sama. Jadi yang disasar oleh para marketing, para marketer ini, diskon dan sebagainya adalah di unconscious mind. Dan makanya beras gak pernah ada di dekat kasir, beras pasti di ujung. Ya nggak? Permen-permen kecil-kecil yang warna-warni dekat kasir. Karena itu memicu kita untuk impulsif, untuk tiba-tiba lucu nih gua ambil, coklat gua ambil. Iya, iya. Kalau beras Gitu. agak berat ya. Beras Kalau beras buset. Iya, iya. Orang butuh Tanggul pasti aja. dicari, kan gitu. Betul. Iya nggak? Jadi jangankan ke barang, ke orang lain pun kayak gitu kok. Misalkan gua ngeliat orang kayak Mas Panca nih, buset, nih orang pasti galak nih, nggak ada senyum-senyumnya. Begitu dia ngomong tadi ternyata lucu. Tapi kesan pertama tadi ngebuat gua akhirnya ngejauh dari Mas Panca. Gue pikir kayaknya nih orang kayaknya serem nih, iya nggak? Preman loh dia sebenarnya. Iya bener. Nah, kita pun sering begitu sama orang-orang. Begitu melihat orang begini, saya ada di daerah saya tuh, di sekitar Kuningan, bayangin aja ada orang hitam tinggi gede. Di situ daerah jajanan sama daerah parkir motor. Kita berpikir orang itu pasti preman, iya nggak? Ternyata dia jualan kue cubit. Bener. Cubitnya yang kecil lagi, bukan yang gede-gede gitu Iya, ya. penting ya kita langsung aja masuk ke pertanyaan ya. Oke. Oke, sebagai KPSM nih, ini sebagai founder ya Ibu. Kalau boleh tahu dari tahun berapa terbentuk KPSM? Nggak ada ya? Oke. Bagus Bu yang tahu. Ada tuh. Oh belum ya? KPSM berdiri sejak Pada hari ini kita launching ya KPSM. hari ini launching. Hari ini Oke. launching. Betul, karena
tanggal 20 Agustus 2015. Oh, Ya, tepuk tangan dong. 20 Agustus Baru- 2000. Mbak Sinta tepuk tangan dong Mbak Sinta. Baru sebulan ya? Ya. Baru sebulan, oke. Tapi niatnya sudah mulia, oke. Terus ini kapan lagi? KPSM itu terbentuk dari hasil apa nih? Apa maksudnya tadinya gimana loh awal terbentuk KPSM? Kok bisa terjadi gitu? Awalnya sih dari percakapan aktivis sosial, Oh. penderita, dan praktisi, sehingga keluarlah ide gerakan peduli sehat mental. Oh, Termasuk oke. Vindi juga. Ya, Vindi juga Vindi kita gandeng termasuk- sama Vindi. termasuk ini ya. juga. Bipolar. Tepuk tangan dong, boleh dong ya. Jadi ini jarang loh orang ada yang peduli sama mental, kesehatan mental. Oke, untuk kedepannya kan KPSM baru sebulan ya, baru sebulan. Untuk kedepannya harapannya apa nih untuk KPSM? Harapan dari KSM sendiri ingin mengatasi berbagai masalah yang dialami oleh anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia untuk mendapatkan solusi yang layak dengan kemampuan inisiatornya. Dan berharap pula semoga penderita depresi, bipolar, panic disorder mempunyai bantuan dan bimbingan secara rutin sehingga Indonesia akan lebih sehat jiwa dan raganya, pastinya itu. Aku tanya harapan sama visi misi kan beda. Sekarang visi misinya, ada masih ada Kalau terakhir. visi Ya. dari KPSM sendiri ingin menyadarkan kepada masyarakat dan penderita agar lebih lebih sehat. Lebih Dengan- sehat. Ya, lebih Oke. sehat. Tentunya Slide, Mas dengan Ari, slide. disupport oleh pemerintah maupun pihak luar. Oke. Di sini kami mempunyai website dari KPSM yaitu www.kpsmindonesia.org. Di sini untuk website sendiri merupakan banyak informasi yang Oke. diberikan untuk masyarakat dan penderita, diantaranya sebagai pertolongan pertama lah di situ. Sama Vindi dengan adanya KPSM dari teman Bipolar Care Indonesia, harapannya buat KPSM itu gimana dengan adanya organisasi baru ini? Iya, sebelumnya saya mewakili Bipolar Care Indonesia mengucapkan selamat juga ya atas launching KPSM. Terima kasih. Semoga kita bisa bersama-sama terus memajukan kesehatan jiwa di Indonesia. Amin. Karena seperti yang kita tahu kan masih minim ya pelayanan kesehatan jiwa juga orang masih segan atau merasa malu. Mungkin dengan adanya sosialisasi dari KPSM, akhirnya masyarakat lebih terbuka mengenai kesehatan jiwanya. Ya, Oke. Iya, Mbak Vivit silakan. Ibu Iin, selamat. terima kasih. Syukur alhamdulillah berbahagia sekali bahwa ada wadah ya KPSM. Anak-anak ABK, anak-anak disability, different ability, bukan disable, tapi memang mereka memiliki kemampuan berbeda. Seringkali kalau dia masuk ke sekolah yang umum tidak survive, ya mungkin dibully atau mungkin ditekan secara mental. Nah itu kasusnya banyak. Dan kalau KPSM ini dan mungkin banyak lagi wadah-wadah yang lain gitu ya, itu luar biasa sehingga masyarakat tahu kemana untuk mengadu atau kemana dapat pendampingan. Don't worry, ya. Anda punya sesuatu yang Anda mesti ungkapkan, jangan khawatir, jangan takut, datanglah ke Tinggal di tweet juga bisa Mbak, Nah. tweet atau di Ya, ya. line juga punya. ya. Itu dari Mas Rey gimana? Dari Mas Rey untuk KPSM. Ya, saya juga mengucapkan selamat buat Bu Iin dan KPSM-nya. Dan Terima kasih. kalau dibolehkan saya izinlah masuk Bu. Gitu. Saya ikutan masuk deh gitu ya. Biar siapa tahu bisa sharing-sharing sedikit lah. Kebenaran di sini juga kami punya komunitas yang namanya Neuronesia. Neuronesia ini ada pakarnya, ada ahlinya, ada yang masih di Amerika sana ahlinya. Tapi ada juga yang di Indonesia yang kita semua penggiat yang orang-orang yang belajar tentang otak dan kita ingin mensosialisasikan ke seluruh masyarakat betapa pentingnya itu punya otak. Semua juga dasarnya di otak. Kalau kata dokter juga kita belum dikatakan mati kalau batang otaknya masih berfungsi. Tuh. Benar. Benar, ini benar. Jadi ya penting untuk kita menyuarakan komunitas-komunitas seperti ini tuh penting karena di luar sana tuh banyak orang yang butuh informasi. Oke. Saya punya pasien autis, disangkanya anaknya gila. Gara-gara dia cuma bengong doang, gini-gini doang, nggak bisa ngomong, disangkain orang gila. Ya, terus dimasukinnya sama orang tuanya ke Fasantren. Fasantren.
pesantren, maksudnya Iya, pesantren. iya, itu bahasa neurosism. Bahasa otak tuh pesantren gitu. Jadi Ya. kalau dia sudah mendapatkan informasi yang lebih, tentu dia nggak akan bawa kemana-mana, bawanya ke psikolog pasti. Psikolog ya, itu lebih hebat dari psikolog. Ya. Psikolog namanya. Datangnya ke situ nanti. Ya ini lama-lama ngaco juga ya. Gue juga makin bingung sebenarnya. Nggak apa-apa. Memang ini kita ngelatih Apa, otak Mas Rey? kita. Kita Ya, masih apa? nangkep atau enggak ya? Ini yang stand up comedy sebenarnya siap ini kayaknya Mas Rey. Ya. Enggak nangkep apa enggak kita gitu. Dia lagi ngetes otak kita. Terima kasih kepada Mas Rey, Mbak Vivit, Mbak Vindi, Mas Panca, dan Mas Sama-sama. Ade yang Sama-sama. udah mensupport KPSM ini. Ya. Mahasiswa juga Bu, Oh ya mahasiswa. tentunya mahasiswa yang udah Bu hadir. Sinta juga. Terima Bu kasih. Mahasiswa. Bu Mana tadi Sinta. mahasiswa itu? Terima kasih. Dengan kebersamaan kita akan menuju kesuksesan tentunya untuk Indonesia lebih sehat jiwa dan raganya. Terima Oke. kasih. Amin. Saya Ray, CBT terapis, kognitif behavior terapis. Saya Vindi dari Walker Indonesia. Saya Panca Aziz, stand up comedian. Sukses buat KPSM Indonesia. Semoga menjadi wadah yang memberikan apresiasi, juga memberikan perhatian untuk penderita kesehatan mental. Selamat atas kembali KPSM, sukses terus ya. Sukses terus buat KPSM Indonesia. Sukses buat KPSM Indonesia. Saya Indriati Suryadharma, founder dari KPSM Indonesia, yaitu Komunitas Peduli Sehat Mental Indonesia, mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan di saat launching. Semoga kebersamaan kita mempererat tali silaturahmi